Sesi satu ini kita akan bicara mindset dan leadership tanpa jabatan. Nanti akan ada beberapa hal yang mungkin update informasi yang bisa kami share dari Desa Institute. Tak kenal maka tak sayang, mohon izin saya memperkenalkan diri. Eh, Nama saya Yudi Cahya Dipura. Eh, yes, Yudi Cahya Dipura. Ini pengalaman profesional saya. Kalau dari sisi pendidikan, saya S1 di Universitas Siliwangi, Unsil, Tasikmalaya. Eh, Kemudian saya melanjutkan S2 di Jakarta, di PPM. Itu pojok pengkolan Menteng, Pak. Jadi kata orang ini Harvardnya Indonesia karena Magister Manajemen di Indonesia pertama kali ada itu di PPM. Eh, Kemudian untuk pengalaman bekerja sendiri, Alhamdulillah sudah pernah kemana-mana ya. Saya dulu pertama kali kerja eh, ketika masih kuliah di Telkomsel. Kemudian bangun usaha sendiri, lulus kuliah saya masuk ke perbankan kurang lebih hampir 8 tahun. Ada 4 bank, Bukopin, UOB, OCBC, NSP. Terakhir saya jadi consumer sales manajernya BNI Syariah. Kemudian bangun usaha juga sama teman. Terus pindah ke Jakarta untuk ngajar jadi konsultan, masuk ke Indosat. Di situ mulai kenal dunia satelit. Dan balik lagi ke telekomunikasi, terus ke Jarum Group di Forte. Kemudian setelah itu membentuk Caldera dan terakhir sebelum jadi konsultan sekarang saya di Pacific Broadband Satellite Group eh, jadi PNS pegawai negeri Singapura diamanahi Indonesia, Malaysia, Timor Leste dan Brunei Darussalam. Jadi terakhir menghandle 4 negara. Kemudian untuk trainer eh, di TV Desa, di Desa Institute, di majalah Tempo dulu sebulan sekali. Ada Tempo Komunitas, kemudian beberapa lembaga lain. eh, Pengalaman dan dokumentasi keynote speaker saya di event lokal dan regional ini kurang lebih eh, kebanyakan sih bicara pengembangan masyarakat, kemudian telekomunikasi dan teknologi satelit mayoritas karena memang passion saya di situ. Jadi Sabtu Minggu memang saya turun ke masyarakat untuk sharing seperti ini kurang lebih. Kemudian public speaking juga sama, eh, ada pengalaman di lokal dan internasional kelas yang pernah coba eh, saya kondak dan ini goes to market experience. Jadi memang alhamdulillah karena terakhir kemarin diamanahi 4 negara jadi kenyang keliling ya Sabang sampai Merauke keinjek semua. Kemudian di sana membantu teman-teman UMKM, membantu teman-teman UMKM untuk mengembangkan usaha. Ini di Timor Leste, kemudian ini di Padang, ini di Lampung, ini Maluku dan Papua, ini di Jawa Barat, eh, dan juga community engagement. Kalau di community engagement, banyak kan main di daerah timur, ya di Papua, di Sulawesi, dan lain sebagainya. Kita bicara biasanya pemberdayaan masyarakat dan mudah-mudahan dari semua pengalaman yang sudah eh, saya alami bisa sharing dengan teman-teman yang mungkin kesehariannya memang aktif di desa-desa ya, aktif di desa-desa. Itu mungkin kurang lebih. Kemudian aktivitas lain, saya relatifly dekat dengan teman-teman media karena selama di perusahaan telekomunikasi, kalau biasanya teman-teman TV itu perlu satelit untuk siaran langsung, untuk penyebaran konten. Nah, itu kebetulan ada sempat pegang izin frekuensinya di situ. Jadi teman-teman TV kalau mau siaran langsung biasanya telepon saya dulu. Dari situ alhamdulillah kenal eh, dengan beberapa sampai sekarang. Kemudian pernah juga national best salesnya Indosat, eh, dan handle beberapa event internasional di sini konferensi Asia Afrika dan
eh, Asian Games terakhir. Selain itu, saya juga aktif di yayasan. Bapak Ibu, ini adalah yayasan anak berkebutuhan khusus yang tidak mampu. Eh, nah, ini yang baju merah ini namanya Dedi, eh, anggota yayasan kita dan dalam pembinaan yayasan kami ini terlahir tanpa ada tempurung bagian atas kepalanya. Jadi anencepal. Eh, Masya Allah ya. Eh, apa Sekarang sudah lumayan bisa mandiri walaupun dari sisi bahasa dan lain sebagainya juga susah. Nah, itu mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang sering kali dijalankan. Memang realita di daerah dan di lapangan seperti itu ya. Bahkan ketika terapisnya disiapkan secara gratis pun, bahkan untuk ongkos ke lokasi atau ke kantor yayasan ini masih cukup kesulitan. Itu mungkin, nah ini ngisi beberapa podcast juga, kadang-kadang jadi reporter TV juga. Tapi balik lagi biasanya eh, masalah pemberdayaan masyarakat dan juga em, pengenalan kepribadian di personal development saya seringnya di situ sih sama keuangan. Itu mungkin dan ini salah satu project konsultan yang pernah saya jalankan. Eh, saya pernah jadi konsultan juga di Freeport Indonesia. Tidak lama bicara mengenai pemetaan karyawan. Ada yang ditanyakan barangkali? Kalau tidak ada, kita lanjut. Eh, saya biasa memulai kelas saya dengan pertanyaan hasil atau proses. Silakan open mic, bebas menjawab apakah hasil atau proses. Hasil atau proses? Proses. Proses, Bu Farida. Kenapa proses, Bu? Kalau proses kita mengalami banyak perjalanan, Pak. Kalau Oke, hasil kadang tercapai, kadang tidak. baik. Yang penting prosesnya ya, Bu. Yang lain, ada yang komentar hasil atau proses? Kalau saya Proses. dua-duanya, Pak. Proses. Yang dua-duanya Dua-duanya. siapa nih? Pak Surya. Kenapa Pak Surya dua-duanya, Pak? Pak Yang Panudi saya ya. proses, Pak Panudi yang Oh, dua-duanya. oh oke, Bapak Pak Pan. Surya. Pak Ya. Surya proses. Kenapa proses, Pak Surya? Proses, kalau menurut saya proses itu nanti akan menentukan hasil. Hasil itu sebenarnya bonusnya saja. Ketika prosesnya dijalankan secara benar, insya Allah hasilnya akan sesuai dengan proses. Tapi apabila hasilnya tidak sesuai dengan proses, maka prosesnya harus dibeneri, kembali dikaji. Kira-kira begitu. Oke, baik. Siap, terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Yang dua-duanya tadi siapa? Pak Panudi. Ya. Ya, kalau Silakan. ya, kalau saya dua-duanya, Pak. Kenapa dua-duanya, Pak? Ya. Ya, karena apa ya? Harap kaitannya dengan proses, harapannya hasilnya juga bagus gitu loh. Sehingga dua-duanya harus dilakukan. Memang ini apa ya? Rantainya seperti itulah. Akhirnya ya, kalau saya tidak hanya hasil atau proses, ya dua-duanya. Proses jelas harus dilalui legit. Mudah-mudahan nanti hasilnya dengan proses yang baik ya akan hasil yang baik. Itu aja, Pak. Masih. Baik, terima kasih, Pak Panudi. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan. Nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi jangan jangan takut. Jangan takut bersuara. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Silakan, Pak Irfan. saya lebih praktis hasil Pak. Lebih high, lebih hasil. Ya, Kenapa hasil, Pak? karena semua semua kan pasti berproses Pak. Semua pasti Jadi berproses. ya Oke, kita kan sebenarnya kita kan sebenarnya ingin mendapatkan hasil bukan proses Pak. siap. Sebenarnya tujuan kita adalah hasil bukan proses. Terima Oke, kasih. terima kasih, Pak Irfan. Ada lagi yang lain? Saya hasil, Pak. Hasil. Kenapa Pak Jufrizal? Boleh? Eh, apa? Segala sesuatu kita melaksanakan itu kan tentu menentukan hasil, Pak. Kalau tidak kita mengharapkan hasil, tentu tidak perlu kita punya proses. Itu pendapat saya. Siap, terima kasih. Jadi apapun prosesnya, bodo amat, kita ngejar hasilnya ya.
Yang lain silakan. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Eh, ini adalah diskusi saya dengan salah satu mentor saya. Beliau direktur di salah satu perusahaan di Jarum Group. Oh iya, Pak Eli silakan Pak Eli. Maaf Pak, kesentuh Pak. Oh siap. Baik. Jadi eh, saya diskusi dengan beliau. Pertanyaannya persis sama. Yud, hasil atau proses? Dan ini jujur membuka paradigma berpikir saya. Sehingga di setiap kelas ini pasti saya bawakan. Eh, karena buat saya ini fundamentalnya. Dulu saya orang proses, Bapak Ibu. Jadi ketika mentor saya bilang, Yud, hasil atau proses? Saya bilang proses. Kenapa proses? Ya, tadi hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya baik, hasilnya juga pasti baik dan lain sebagainya. Alasan-alasan atau pendapat-pendapat yang menguatkan bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Karena hasil itu bagian misalnya ikhtiar dulu, hasil itu bagiannya tawakal. Tapi em, diskusi dengan beliau ini sungguh menarik. Mohon doanya beliau meninggal kena COVID kemarin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sekarang juga termasuk slide ini bisa jadi amal jariah buat beliau. Em, dia bilang ke saya, Yud, saya punya dua tim asisten saya. Mejanya di depan meja saya, jadi praktis saya memperhatikan mereka sehari-hari. Saya saksikan mereka tidak main game, bekerja dengan baik dan benar, nggak leha-leha, nggak santai-santai. Sebut saja si A dan si B. Si A ini dia paling rajin. Masuk ke kantor jam 7, setengah 8 sudah di kantor. Kalau di Jakarta kan ada flexi time ya. Masuk jam 7 pulang jam 4, masuk jam 8 pulang jam 5, masuk jam 9 pulang jam 6. Dia setengah 8 biasanya paling telat sudah di kantor. Kadang-kadang jam 7. Kemudian pulang juga paling akhir jam 7, setengah 8 malam. Dan itu benar-benar bekerja. Benar-benar bekerja, benar-benar menjalankan aktivitasnya, nggak ada ngegame, nggak ada segala macam. Karena memang eh, satu ruangan dengan mentor saya, Pak Hendri namanya. Kemudian eh, sehari-hari juga memang berinteraksi dengan Pak Hendri. Kemudian si B ini sukanya Tenggo. Tahu Tenggo Bapak Ibu? Tenggo itu tank langsung go. Jadi kalau jam kerja jam 8 dia akan masuk mungkin 8 kurang 5, 8 kurang 10. Dan itu berarti boleh pulang kalau masuk jam 8 jam 5 sore. Dia akan pulang jam 5 lebih 5 atau 5:10. Jadi dia dia tenggo, seneng tenggo. Kira-kira kalau dilihat dari prosesnya, bagusan si A atau si B ya Bapak Ibu? Ayo, bagusan si A atau si B? Kalau saya B, B. Kenapa B? otak kirinya kencang Pak. Otak kanan ya yang kreatif. Begitu tank langsung go. Tapi Ah, kan tiba juga dengan selamat kan. oke. Tapi ada yang menarik. Kalau dilihat jam kerja, tentunya si A ini lebih lama di kantor ya. Dan lebih lama melakukan aktivitas pekerjaan. Pak Henry tiba-tiba bilang ke saya, Yud, tahu nggak? Si A ini kan lebih lama di kantor. Kalau dilihat dari proses, harusnya dia leading. Tapi ternyata hasil kerjaan si A ini tidak jauh lebih baik, tidak jauh lebih baik dari kerjaan si B. Jadi, apa yang menyebabkan bisa seperti itu? Kenapa Bu Farida? Jadi hasil atau proses, Bu? Hasil, Geser sekarang jadi hasil. hasil. Mungkin zamannya beda sih Pak. Bergeser. Ya, ya. Tapi Sekarang kan tinggal klik. eh, Nggak tapi ngerti juga tinggal tanya Meta kan Pak. Bisa ada jadi. yang ada yang fundamental Bu dari diskusi saya ini. Hmm. Mentor saya bilang, Yud jangan lupa hasil itu ada dua. Yang pertama adalah hasil
yang kita inginkan atau hasil yang ditargetkan. Yang kedua adalah hasil dari proses. Seringkali kita dalam hidup lupa menentukan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Sehingga prosesnya kita jalankan asal-asalan, jadinya hasil akhirnya tidak maksimal. Contoh lain, ketika Bapak Ibu mau pakai Google Maps, apa yang dilakukan? Menentukan tujuan. Buka aplikasinya dulu, Bu. Oh iyalah. Ya, buka aplikasinya dulu, setelah itu kita tentukan tujuannya. Beres itu kita lihat, oh prosesnya akan begini, 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 sampai kira-kira jam ketibaan kapan. Itu Apakah sudah membuka bisa. aplikasi menjadi penting? Eh, Bukannya itu bagian dari teknis? oh, dari proses, Bu. Nah, setelah itu kita bahkan bisa tahu kapan kita tiba. Beres itu baru perkiraan dan kita jalankan prosesnya di tengah jalan kadang ada macet, kadang lebih lancar dan lain sebagainya. Itu prosesnya kita jalani, tapi kita tahu mau kemana. Kita tahu mau kemana, itu fundamental. Dan itu yang membedakan eh, seseorang bisa berhasil atau tidak, itu balik lagi dari masalah mindset. Kenapa mindset ini juga jadi pertemuan yang pertama. Dan kalau kata Pak Koco sebenarnya materinya ini berat-berat. Tapi saya harus bisa menyampaikan sesederhana mungkin ke Bapak dan Ibu. Eh, nah, seringkali kita lupa tentukan tujuan. Pernahkah Bapak Ibu nulis tentang Bapak Ibu sendiri, 5 tahun mau di mana, 10 tahun mau di mana, 15 tahun mau di mana? Seringkali kita lupa. Sehingga seringkali kita hanya jalanin prosesnya aja, lupa. Kita tuh mau kemana sih sebenarnya? Pernahkah kita bertanya terhadap diri kita sendiri bahwa kita tuh siapa sih? Tugas kita tuh apa sih? Kita tuh mau kemana sih? Nah, untuk melanjutkan ini, saya ada ilustrasi yang kedua tentang Anto dan Budi. Ini akan menjelaskan betapa bedanya orang yang sudah punya tujuan sama yang belum. Ini si Anto dan si Budi. Si Anto ini bingung suksesnya mau kemana. Bahkan dia belum tahu saat ini dia ada di mana. Karena sebelum kita mau tentukan mau kemana, hal lain yang harus kita cari juga adalah positioning kita saat ini ada di mana. Kemudian si Budi ini sudah sangat tahu. Karena saya orang Tasik, Bu, dan saya kebetulan sekarang sering di Jakarta. Jadi ibaratnya si Anto ini dia bingung. Dia posisinya saat ini sama-sama ada di Tasik dengan si Budi. Tapi bedanya adalah si Anto bingung. Dia sebenarnya mau kemana. Padahal suksesnya sama-sama misalnya sampai ke Jakarta. Suksesnya. Tapi si Anto nggak tahu mau ke Jakarta. Yang terjadi adalah hari ini dia di Tasik, besok dia ke Garut, terus lusa ke Bandung, balik lagi ke Tasik di hari ketiga, balik lagi ke Garut, terus ke Purwakarta, terus ke Bandung lagi, sampai terakhir dia ada di Cirebon. Tapi si Budi, karena dia sudah tahu mau ke Jakarta, hari ini dia di Tasik, kemudian besok ke Garut, kemudian langsung ke Bandung, kemudian ke Padalarang, kemudian ke Purwakarta, kemudian ke Bekasi, sampai misalnya sebulan ke depan ada di Jakarta. Capek mana kira-kira Bapak Ibu? Capek lah si Anto. Bisa jadi capek Anto, bisa jadi effortnya lebih banyak Anto, Hmm. tapi tidak terarah. Makanya mindset ini sangat fundamental. Jadi eh, saya ingin ngasih waktu ke Bapak dan Ibu semua, silahkan disiapkan catatannya, atau mungkin di handphone boleh. Tolong ditulis 5 tahun Bapak Ibu akan ada di mana, 10 tahun ada di mana, 15 tahun ada di mana. 5 menit kita latihan ya. Disilahkan. Ada yang bingung? Bingung, Pak. Itu bicara hidup siapa ya, Bu? Bu Mustika? Si Bingung Anto ya? itu. Oh, Sianto. Bu Mustika, bingung itu Bingung. bicara hidup Bingung. siapa ya, Bu? Bicara hidup siapa, Bu? Bu? Hidup saya ke depannya bagaimana? Nah,
Ibu sama hidup di ibu saja tidak peduli. Kenapa ibu minta orang lain peduli terhadap diri ibu? Baik, nanti kita lanjutkan ya. Silahkan dilanjutkan karena saya tahu itu nggak mudah, Bapak Ibu. Saya pernah ngalamin ini, ngalamin proses pencarian jati diri ini kurang Saya udah, lebih. Pak. Oh, sudah. Ya udah itu buat Ibu aja. Enggak. Oh, yes. Karena saya juga pernah mengalami proses pencarian jati diri ini kurang lebih 4 tahun, Pak Ibu. Bapak Ibu, 2011 sampai 2014. Saya nyari segala macam sampai di proses pencarian saya itu sampai pernah hampir loncat dari jembatan. Karena saya nyari tahu Yudi itu siapa, mau kemana, mau ngapain, tugasnya apa. Dan alhamdulillah istri saya selalu mengingatkan. Jadi dulu saya senang ngajar dari dulu, Bapak Ibu. Tapi ketika usia saya 30 tahun di 2014, eh, itu istri saya mengingatkan ke saya bahwa, "Pi, boleh nggak ngajarnya berhenti dulu?" Loh, kenapa? Saya bilang. Ingat, Pi, ada ama jariah, ada dosa jariah. Amih tahu Api suka ngajar. Amih tahu Api juga suka bisa lah apa bicara depan kelas dan lain sebagainya. Tapi kalau Api mengajarkan sesuatu hal yang satu belum pernah Api alamin, dua belum Api ketahui ilmunya. Mending kalau benar, kalau salah dan diikutin sama orang, itu malah jadi dosa jariah. Habis itu saya nyusun sama istri saya roadmap saya 15 tahun ke depan. Jadi ini saya cerita roadmap karena terkait dengan mindset ya Bapak Ibu. Waktu itu saya bagi 15 tahun ke depan di usia saya 45 berarti 4 tahun lagi dari sekarang saya akan jadi trainer dan konsultan profesional. Untuk itu saya dan istri akhirnya diskusi ada 4 kompetensi yang harus saya penuhi. Yang pertama adalah akademis. Kenapa saya ngotot sekolah lanjut dan harusnya ini terlambat 1 tahun, harusnya kemarin saya sudah ngambil sudah harus mulai ngambil S3. Tetapi qadarullah belum bisa terlaksana karena satu dan lain hal. Kemudian sertifikasi profesi itu sudah saya selesaikan sampai usia saya 40 di sebelum 2024. S2 saya alhamdulillah sudah selesai. Jadi tadi akademis, kemudian sertifikasi profesi, kemudian jam terbang. Makanya Sabtu Minggu eh, mau dipanggil RT, RW, DKM, kelurahan, sampai ke perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional, saya pasti datang untuk meningkatkan jam terbang saya. Dan yang terakhir adalah track record profesional. Jadi kenapa tadi saya pindah-pindah kantor dan sekarang saya kalau sudah bisa tidur siang saya pasti resign karena saya nggak punya banyak waktu untuk belajar. Jadi ketika bergabung di sebuah perusahaan saya pasti harus bikin project, saya pasti harus sukses, saya harus develop sesuatu sehingga itu bisa nanti jadi bahan saya untuk menyampaikan ke teman-teman, ke peserta training dan eh, halayak lain, halayak ramai lain. Karena makanya ketika di Indosat misalnya, saya pernah jadi best sales, saya pernah jadi sales di enterprise, kemudian saya pernah bikin beberapa proyek co-branding dan lain sebagainya. Di Pacific Satellite Nusantara saya juga sudah develop departemen baru dan lain sebagainya. Itu mungkin track record profesional yang akan membangun saya eh, dalam menjadi konsultan dan trainer profesional. Sehingga orang juga sudah tidak mempertanyakan nih kompetensinya apa sih ini orang gitu kan. Karena sekarang itu ada trainer yang dari praktisi, Bapak Ibu. Yang dari praktisi, trainer itu biasanya ilmu-ilmunya praktis, tapi kurang runut. Ada lagi trainer dan konsultan yang dari akademisi, biasanya runut, tapi tidak praktis. Nah, saya pengen dua-duanya. Serahkan nih, kayak Pak Panudi nih tadi. Hasil atau proses, hasil dan proses gitu ya. Padahal ditanyanya atau nggak apa-apa, tapi itu bagus ya. Itu kurang lebih eh, sebagai mindset kita. Jadi please, karena Bapak Ibu ini adalah tokoh masyarakat. Diakui atau tidak, Bapak Ibu adalah tokoh masyarakat, adalah tokoh panutan, adalah orang yang diharapkan bisa membawa perubahan.
Makanya mindset-mindset seperti ini saya anggap perlu untuk disampaikan dan untuk kita bangun bersama. Karena seringkali kita lupa. Kita lupa tentukan tujuan. Terus aja proses nyoba. Tapi kita lupa polanya. Kenapa Bu Farida ketawanya senang sekali kayaknya Ibu? Jadi sering coba terus. Ini mau kemana sih sebenarnya? Gitu kan. Kita lupa menyiapkan roadmap-nya. Tolong berhentilah sejenak. Berhentilah sejenak. Kita lihat lagi. Inline kan. Dengan semua tujuan kita. Mungkin niatnya bagus. Mungkin upayanya bagus. Tapi akan jauh lebih optimal ketika itu lebih terarah. Kencangkan ikat pinggangnya karena materi akan kita mulai. Eh, yang pertama saya ingin bahas mengenai bonus demografi. Bahas mengenai bonus demografi. Bonus demografi adalah ketika terjadi ledakan penduduk usia produktif di Indonesia. Dan ini harus jadi concern kita bersama. Kenapa? Karena eh, bonus demografi ini bisa jadi eh, peluang, bisa juga jadi ancaman. Dan ini terjadi di rentang waktu 2020-2030. Bahkan, Silahkan Pak. ya Pak Panudi, Maaf Pak. siap. Bonus demografi itu terjadi di 2020-2030, bahkan sekarang ada yang memperpanjang sampai 2035. Apa yang terjadi ketika bonus demografi? Ini diagram statistiknya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada yang merah-merah dan biru ini. Yang di atas kecil sekali populasinya, tapi ini adalah usia-usia yang lepas dari usia produktif. Yang di kotak merah ini adalah usia produktif, dan yang di bawah ini usia yang sebelum masuk ke usia produktif. Jadi di sini kita bisa lihat yang di atas ini nanti akan hilang karena usia dan lain sebagainya, pasti relatively kemungkinan terbesar untuk meninggal adalah yang di atas. Kemudian nanti akan digeser dari yang bawah ini akan semakin naik ke atas. Jadi kita memang akan gembung sekali di tengah. Eh, Populasinya sekitar 60 sampai 80% itu usia produktif. Jadi kurang lebih ambil rata-rata sekitar 70% itu masyarakat Indonesia adalah masyarakat usia produktif. Peluang atau ancaman? Jadi banyak yang bilang ini adalah peluang karena dengan melimpahnya tenaga kerja itu akan membantu akselerasi ekonomi. Tetapi di sisi lain ada juga yang bilang ini sebagai sebuah ancaman karena akan banyak sekali pengangguran, dan sepertinya ini juga yang banyak terjadi di daerah-daerah sekitar kita. Ketika banyak terjadi pengangguran, kira-kira desa kita aman atau tidak? Tidak. Tidak. Karena kalau pengangguran mungkin jam segini tuh lagi, meskipun hari kerja gitu ya, lagi nongkrong-nongkrong di pos atau di mana, terus tiba-tiba ada orang lewat nggak permisi, itu bisa jadi tawuran. Wah, belagu tuh nggak permisi. Nah, dan kita juga melihat bahwa sekarang pelaku-pelaku kriminal, geng motor, tawuran, itu banyak di usia-usia SMP, SMA, usia-usia yang tanggung. Kenapa? Karena memang mereka lagi banyak-banyaknya dan kurang sekali aktivitas yang positif. Jadi ini harus jadi concern kita bersama. Jadi ketika kita bicara bonus demografi, maka akan terjadi persaingan sesama orang Indonesia. Dan eh, kita bisa melihat bahwa, nah, ketika terjadi bonus demografi, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, eh, ini terjadi di 2018. Kira-kira lagi ngapain ini? Daftar kerja, Melamar pekerjaan. Melamar Bukan pekerjaan. nyantri MBG, Bu. lamar kerja. Oh, kerja. Ini di 2018. Jadi sebelum bonus bonus demografi dimulai. Karena selama periode bonus demografi, Indonesia itu akan melahirkan 3 sampai 8 juta orang lulusan S1 baru per tahun. Jadi terbayang persaingan kerja. Di sisi lain sekarang juga sedang banyak PHK, makanya tenaga kerja begitu melimpah. Dan kalau ini tidak diantisipasi dan tidak disiasati, termasuk oleh Bapak Ibu sebagai pendamping di desa,
Karena sekarang semua juga balik ke desa. Nanti di akhir materi saya kita akan coba bahas sampai ke sana. Solusi apa yang harus kita ambil. Eh, Waktu itu McDonald Indonesia di 2019 dia akan buka cabang serentak seluruh Indonesia. Dia memerlukan kurang lebih 1.200 orang karyawan seluruh Indonesia dan kualifikasinya adalah SMA plus. Kenapa SMA plus? Karena di McD itu 2 jam dia harus bersihin kaca, 2 jam jadi kasir, 2 jam jadi pelayan, 2 jam ke kitchen, ya, di rolling terus menerus. Jadi yang diperlukan tadi, saya ulangi, 1.200 orang dengan kualifikasi SMA plus seluruh Indonesia. Kemudian dibukalah McD Hiring Day dan kebetulan saya dapat dokumentasinya karena kebetulan direktur McD, direktur SDM-nya McD itu teman sekelas kuliah saya. Ini dokumentasi dari beliau dan cukup mencengangkan. Di Jabodetabek saja yang melamar tidak kurang dari, kalau tadi yang diperlukan 1.200 orang seluruh Indonesia dengan kualifikasi SMA+. Di Jabodetabek saja yang melamar tidak kurang dari 12.000 orang ketika McD Hiring Day satu hari dibuka. Dan yang lebih mencengangkan adalah 70% diantaranya adalah lulusan S1. Kita bisa bayangkan mau jadi apa dan mau kemana bangsa kita ketika sekarang eh, kondisinya sudah seperti ini. Kita mendapat bonus demografi, ledakan penduduk, tapi kita kalau tidak bisa memanfaatkannya dengan baik itu malah akan jadi bumerang buat kita. Nah, kemudian yang kedua saya ingin bahas masalah industri 4.0 and 5.0. Ada yang sering dengar istilah ini? Ada? Sering, Pak. Sering. Apa itu Pak kira-kira industri 4.0 sama 5.0 ini Pak? Kurang paham juga, Pak. Baik, saya izin jelasin sedikit ya Bapak Ibu. Industri yang didukung teknologi kan. Nah, kita jelasin sedikit karena ini juga berkaitan dengan mindset kita. Pak, Apa Pak, yang? Pak Yud, Yes, maksud saya tadi kan kelihatan cuma pengangguran saja menjadi ancaman. Apakah pendidikan dan kesehatan tidak menjadi ancaman juga dari ledakan penduduk itu? ya, tapi pendidikan dan kesehatan jadi ancaman Bu, sangat jadi ancaman. Tetapi yang utama adalah bagaimana eh, kalau bonus demografi ini sudah bisa diprediksikan sebelumnya bahwa kita akan terjadi dan mendapat ledakan penduduk dari hasil sensus dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bicarakan adalah bagaimana cara kita mengatasi ini, walaupun sebenarnya jujur terlambat. Terlambat. Karena kalau kita lewat di bonus demografi ini, ya tadi kriminalitas bisa meningkat. Eh, Kita lihat juga sekarang dari sisi hal yang fundamental. Baik, berarti sebelum ke industri 4.0, saya sharing sedikit. Ada mentor saya yang lain yang bilang, ini fundamental juga dan ini berkaitan juga dengan mindset. Yang dia bilang, Yud, kalau kamu mau jadi pengusaha sukses, kalau kamu mau punya usaha yang bisa berumur panjang, kamu harus coba main di yang statis di tengah yang dinamis. Saya ulang ya, statis di tengah yang dinamis. Di situ, waktu saya dapat itu mikir lagi. Ini mentor saya memang kebanyakan yang begitu tuh. Apa itu statis di tengah yang dinamis? Terus dia memberikan contoh, coba lihat dunia internet. Dunia internet itu sangat-sangat dinamis. Tiap hari ribuan tera masuk ke internet. Jadi sangat-sangat dinamis. Oke. Tetapi Google, dia main di search engine. Main di search engine, oleh karena itu tampilan websitenya itu mungkin adalah salah satu website yang bertahan dan konsisten paling lama tidak berubah dari sejak internet ada. Paling ditambahin bendera aja atau lagi perayaan apa gitu ya. Tapi secara umum sama. Meskipun mungkin ada perubahan, tapi karena dia mainnya di algoritma, bukan di konten. Jadi internet yang dinamis itu adalah kontennya. Dia main di search engine itu statis. Akhirnya saya coba uji. Saya coba ini uji teori ini ke pasar tradisional. Ternyata ada, Bapak Ibu. Ke pasar tradisional saya coba nyari apakah ada yang statis di tengah yang dinamis? Ada.
yaitu tukang beras dan tukang emas. Itu rata-rata sudah generasi kedua dan ketiga. Dan mereka tidak peduli mau tren seblak, mau tren dimsum, mau tren cimol, mau tren cilok, nggak peduli. Jadi ada yang statis di tengah yang dinamis. Kemudian saya balikin lagi ke masalah pendidikan. Ini mudah-mudahan bisa menjawab apa pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Saya ketika SMP belajar komputer itu WS dan Lotus. Ketika saya lulus, barangnya kemana entah. Dan saya ketika SMP juga tidak belajar Android, tapi sekarang saya bisa. Oke, jadi eh, apakah ada yang statis dan dinamis? Ada. Yang statisnya kontennya. Sorry, yang dinamis kontennya, WS dan Lotusnya. Apakah ada yang statis? Ada. Apa? Layout keyboardnya, cara nyalain komputernya, itu relatively sama. Nah, karena saya sehari-hari juga berfokus di menjembatani antara dunia pendidikan dengan eh, dunia industri. Jadi saya bikin lembaga, Caldera itu lembaga itu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu kita tahu ya di masyarakat ada SD ke SMP, kalau dulu masih ada Eptanas atau UAN, itu ada kursusnya. SMP ke SMA ada kursusnya. SMA ke kuliah ada kursusnya. Bahkan ada yang intensif SNMPTN dan lain sebagainya. Nah, kuliah ke kerja, ini ada kursusnya nggak? Belum ada ya, Pak? Nah, saya dan Kang Boyke ngambil peran di situ. Kita membridging dunia pendidikan dan dunia industri. Karena memang eh, kami buka namanya bimbingan karir di Caldera, Career Learning Development Research and Assessment. Eh, dan memang menjembatani itu. Ternyata ada gap yang sangat besar di antara lulusan eh, kampus, lulusan dari dunia pendidikan dengan industri. Industri ini nyari hal-hal yang sebetulnya sifatnya statis. Adab, akhlak, karakter, mental, moral, jauh-jauhnya nasionalisme. Karena ketika dia masuk ke dalam sebuah sistem, si lulusan baru ini masuk ke dalam sebuah sistem, dia hanya tinggal mengikuti sistem. Ya. Dan itu seringkali dilupakan. Saya jujur sedih ketika pramuka dihapus. Karena buat saya itu adalah konten yang statik. Maafin, saya Muslim. Ketika saya ikut jadi panitia kurban, tali temali, ngikat sapi, itu saya belajar di mana? Di pramuka. Ya. Jadi adab, akhlak, mental, moral, karakter, dan harapan saya pendidikan kita bisa balik ke situ. Nggak perlu yang canggih-canggih. Karena Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu ngitung? Lulusan kelas 1 SD ke lulus S1, kalau dia selesai sekolahnya sampai sarjana, itu 16 tahun. Dan mereka dipaksa relevan dengan kondisi zaman saat ini. Yang mana 16 tahun kemudian, saya yakin Android itu sudah jadi fosil. Seringkali kita fokus ngejar-ngejar yang dinamis. Padahal modal kita sebenarnya adalah yang statis. Jadi harapan saya ini juga bisa menular ke Bapak Ibu. Yang diperlukan itu kok adab, akhlak, mental, moral, kemampuan adaptasi. Kalau kita bekali mereka kemampuan adaptasi yang baik, zaman mau berubah seperti apapun, mereka akan tetap bisa adaptif. Kita tidak pernah belajar yang namanya Zoom, online meeting, Android, lagi SD dan SMP ya, ya Bapak Ibu. SMA bahkan kuliah mungkin. Tapi karena kita mampu beradaptasi, kita tidak banyak mengeluh, ada kendala kita coba belajar, ternyata bisa. Jadi mudah-mudahan menjawab ya Bu Farida. Saya sebetulnya punya kepedulian juga terhadap dunia pendidikan. Harapan saya ketika bicara anak SD itu mungkin bisa 70% yang statik. Bicara adab, akhlak, moral, mental yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Relatifly kalaupun ada perubahan itu sangat-sangat lambat. Sangat-sangat lambat. Dan sekarang kita terkenal dengan generasi Gen Z kita itu generasi strawberry sama tired generation. Mereka jago-jago, mereka pinter-pinter, digital tools-nya luar biasa, tapi mentalnya nggak bagus. Dikit-dikit bullying, dikit-dikit perlu healing. Padahal ya kita dulu juga sepertinya mendapatkan pengalaman yang sama, hanya saja memang kita tidak blow up ya. Dilempar guru, saya sering tuh dulu dilempar penghapus, karena guru masih pakai kapur ya, tiba-tiba ada penghapus terbang. Dan ketika saya ngobrol ke orang tua,
ya saya malah dimarahin sama orang tua saya, dan orang tua saya satu suara dengan guru, dan itu yang mungkin membentuk kita bisa sangat-sangat adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi harapannya sih kalau saya pribadi, SD itu bisa 70% yang statis, SMP ke 60%, SMA bolehlah 50-50 karena dia sebentar lagi mau lulus kuliah, mungkin bisa dominan yang dinamis walaupun itu nggak ngejamin. S2 itu 2 tahun, dan saya pernah jalanin itu ketika saya ngambil mata kuliah digital marketing. 6 bulan kemudian saya mau lulus di semester 2, di semester 3. Dosen saya di pertemuan pertama langsung disclaimer. Saya bingung mau ngajar apa di kelas ini. Bayangkan Bapak Ibu, 6 bulan lagi mau lulus dan bicara digital marketing. Loh, saya bilang, kenapa bisa begitu? Dok, dokter, lupa saya namanya. Eh, Pak Dokter, kenapa kenapa begitu? Dia bilang, ini adalah lembaga pendidikan, saya harus mengajar textbook. Textbooknya ada, dia bawa. Ini textbooknya. Untuk jadi textbook, ini paling cepat 4 sampai 5 tahun, karena harus jadi grand teori dulu. Jadi tahapannya dari teori penelitian, diteliti lagi sampai jadi grand teori, baru bisa diterbitkan sebagai textbook, dan itu paling cepat 5 tahun. Saya bisa ajarkan textbook ini, tapi jangan berharap di dalamnya saat itu ya ada Instagram Reels, ada TikTok. Walaupun lagi tren rame-ramenya, belum ada di textbook itu. Jadi industri bergerak dengan sangat cepat. Sekarang sekolah mencoba berlomba-lomba mengejar industri, walaupun saya yakin nggak bakalan kekejar. Kenapa? Karena di industri itu ada ahlinya sendiri-sendiri. Ada yang mengawasi persaingan. Ada, sebentar. Ada bisnis development-nya sendiri. Dan sekarang sekolah mau coba-coba ikut balapan ke situ. eh, akan sangat sulit buat saya. Jadi harapan saya sih pendidikan kita bisa kembali ya, bisa kembali ke hal-hal yang sifatnya lebih fundamental sehingga kita bisa menghasilkan generasi yang tangguh. Jauh-jauhnya nasionalisme. Anak saya ketika kelas 2 SMP beberapa tahun yang lalu pernah kita lagi jalan, kemudian apa? Saya bilang, "Yuk, siapa yang tahu lagu Rayuan Pulau Kelapa?" Ya, ngetes anak-anak lah. Anak-anak saya yang SMP bingung, Pak. Apa itu, Pi? Layuan Pulau Kelapa. Lah, kamu kelas berapa? Kelas 2 SMP kan? Iya. Nggak tahu kamu lagu Layuan Pulau Kelapa? Nggak tahu, Pi. Dan akhirnya sepanjang jalan saya nyanyikan lagu wajib nasional di audio player saya, dan istri saya protes. Pi, ini tuh lagi jalan-jalan apalagi upacara. Saya bilang daripada anak saya tidak kenal siapa dirinya dan di mana tanah airnya. Eh, jadi saya melihat nasionalisme saja itu sudah tidak terurus. Jauh-jauh ya ke masalah akidah, akhlak, agama, dan lain sebagainya. Tapi itu memang jadi keprihatinan dan concern kita bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai tim penggerak desa, tokoh masyarakat di desa bisa mengembalikan ini. Saya pun kadang-kadang eh, siapalah Yudi ya Bu, cuman seorang berminat ingin merubah Indonesia yang sangat besar, itu jelas bukan jauh dari kapasitas saya lah. Tetapi sedikit banyak saya mencoba mengusahakan dan mensosialisasikan ini, menggaungkan ini secara konsisten ke orang-orang di sekeliling saya agar kita bisa kembali. Sedikitnya saya ingin berperan, walaupun entah hasilnya seperti apa, tapi minimal saya tidak menyalahkan diri karena berdiam diri. Tapi saya ingin menyuarakan itu. Baik, kita balik ke, mudah-mudahan menjawab Bu Farida ya. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke industri 4.0 dan 5.0. Apa industri 4.0 itu? Jadi di sini kita lihat bahwa izin ini teoritis sekali, tapi saya harus coba jelaskan biar kita satu pemahaman. Jadi revolusi industri pertama di Inggris itu ketika ditemukannya mesin uap. Saat itu mesin difungsikan sebagai alat bantu untuk manusia. Jadi satu mesin bisa dioperasikan oleh minimal satu orang, tapi bisa juga beberapa orang. Kemudian setelah itu, revolusi industri kedua adalah ketika mesin ini dikumpulkan dan jadilah pabrik. Jadilah produksi massal. Ini industri 2.0, mass production, assembly line, dan masuknya listrik.
electricity. Kalau di sini kita masih bisa bicara mesin uap dengan bahan bakar minyak, di sini sudah mulai masuk listrik. Kemudian masuklah komputer di revolusi industri ketiga. Makanya ini komputer dan automation. Kalau di revolusi industri kedua bisa jadi satu mesin, satu orang, atau bahkan lebih. Di sini sudah terbalik. Satu orang bisa menangani beberapa mesin karena sudah ada otomasi. Nah, kemudian kita bergeser ke industri 4.0. Ini cyber physical system. Bisa dilihat di gambarnya. Mesin satu dengan mesin yang lain bisa berinteraksi tanpa harus ada intervensi manusia. Contoh, saya pulang kerja, saya bisa set AC di rumah saya. Ketika jam pulang kerja, jarak saya 3 kilometer lagi sampai rumah, AC saya nyala. Sehingga pas masuk rumah itu sudah dingin. Atau saya pernah ketemu kulkas Android di ketika ada event di Singapura sana. Jadi di kulkas itu dia dikasih raknya itu ada timbangannya. Ada timbangannya. Kemudian di timbangan itu kita bisa set. Misalnya rak ini isinya daging sapi 500 gram. Terus tiba-tiba pagi-pagi istri saya motong daging sapi 250 gram untuk masak. Kulkas teriak nggak? Karena dagingnya kurang. Kulkas teriak, Bapak Ibu. Dan dia bisa kita set untuk langsung melakukan pemesanan ke hypermart. Pesan apa? Pesan daging sapi. Beratnya berapa? 250 gram. Kenapa? Karena daging di rak sudah berkurang. Jadi si kulkas akan pesan ke hypermart, hey, kirim daging ke rumah alamat di sini sebanyak 250 gram. Sore-sore ada Gojek nganterin daging sebanyak 250 gram ke rumah saya. Yang pesan kulkas, yang bayar Yudi. Itu ya. Dan seberapa mengerikan industri 4.0 ini, kita nggak bicara 5.0 dulu. 5.0 itu kelanjutan dari 4.0 tentunya. Ini lebih, dan ini jauh lebih mengerikan karena memang kita sudah ngeset lebih humanis. Jadi memang teknologi untuk manusia dibilang. Jadi manusianya akan lebih semakin mager, otaknya tidak digunakan untuk berpikir lebih panjang, karena segala sesuatu bisa pakai. Contoh ChatGPT itu adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk melayani manusia. Kita sudah tidak lagi mulai bisa berpikir kritis, cukup nanya di sana, udah kayak punya asisten pribadi, Pak Camat, Pak Kades juga sekarang udah nggak perlu sekretaris yang bisa nyusunin pidato. Dia cukup ngetik ke ChatGPT, mau bikin sambutan 5 menit sudah bisa selesai, sangat akurat, tidak ada typo, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi. Ini adalah kuli panggul, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu selama ini nyari nyimpen berkas di mana, dia akan tahu. Dan kalau kita minta, tolong ambilin berkas sertifikat nomor sekian, atau tolong ambilkan stok-stok persediaan barang di gudang yang sebentar lagi mau kadaluarsa. Dia akan lari, nyari, dan dia akan bisa gotong rak-rak ini ke lokasi yang kita mau. Ini di industri pertambangan, ya, sudah banyak karena ini daerahnya eksklusif. Jadi mereka bisa deploy atau bisa develop teknologi semaunya mereka. Dan sudah mulai juga truk-truk yang besar ini sudah tidak lagi difungsikan atau dikontrol oleh manusia secara langsung. Tapi orang-orangnya biasanya di kantor, dia mainin kayak main game, main remote, dan lain sebagainya dengan kamera yang terpasang di truknya, atau bahkan truknya juga bisa berjalan dengan bantuan AI.
Di industri peternakan sama, kita lihat barusan sapi diperah itu nggak pakai manusia. Ya. Kemudian ini adalah gambar printer untuk membuat rumah. Dan rumahnya dalam 24 jam jadi dan bisa dihuni. Jadi McD tadi ya, kita sudah sama pesannya di layar. Tapi nanti itu kita bisa pesen rotinya mau yang kayak gimana, isiannya apa. Dan yang masak robotnya tadi. Dan sebentar lagi kita akan saksikan, dokter juga ternyata sudah tergantikan. Katanya operasinya atau jahitannya jauh lebih rapi. Di 2019, saya pernah tergabung di tim yang akan melayani telesurgery. Jadi pasiennya di Surabaya, dokternya di Jakarta. Operasinya operasi kecil, karena kalau operasi besar tiba-tiba internetnya mati, wassalam. Ini operasinya operasi kecil, tapi itu berhasil. Jadi, nah ini lebih lebih ngeri lagi karena dia sudah fully remote. Jadi di program, tentunya di program sebelum operasi dan yang mengeksekusi itu si mesin. Kita lihat. Seberapa cepat ini terjadi? Ini ada foto parade tahun 1900 di mana pesertanya banyakkan naik kuda dan hanya ada satu mobil parade ini. Nah, ini yang dilingkari ini mobil. Kemudian 13 tahun kemudian keadaan berbalik. Semua yang ikut parade ini mobil, hanya ada satu kuda. Ini yang ngeri ketika robot sudah punya sopan santun, mempersilahkan temannya lewat duluan. Jadi saya mengistilahkan sekarang kita itu merobotkan manusia dan memanusiakan robot. Tapi ya, memang apalagi saya sehari-hari di industri telekomunikasi ya, Bapak Ibu. Ya, memang begitulah adanya. Tuntutannya memang seperti itu. Nah, termasuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Di video ini itu akan menampilkan bagaimana housekeeping, resepsionis, dan juga bellboy di hotel itu sudah tidak berlaku lagi. Nanti ketika masuk check-in, dia akan diantar oleh robot. Robot itu yang akan membukakan lift, ngantar dia sampai ke kamar. Di depan kamar, kalau tamu hotelnya pesan makanan, dia bisa mengakses telepon. Dan telepon bisa berdering, tiba-tiba dengan telepon berdering, dia bilang, saya sudah ada di depan kamar Anda. Dan dia nganterin makanannya. Kemudian ketika lewat, ada orang di sekitar, dia bisa menyapa, selamat pagi Bapak dan Ibu, dan semua itu sudah dilakukan oleh robot. Kita lihat ya. Robotnya tidak pakai tips ya Pak? Nggak pakai tips, Bu.
Hello. I'm going to work. Please make way for me. I'm going to be in the elevator, and I am so nervous. Please go inside and leave the middle position to me. Mr. Elevator, please help press floor 12, floor please. I'm going out of the elevator. Please give me the road ahead. Don't detain me. Let's guess whether this is a handsome man or a beautiful woman. Hello, robot has delivered the drink to the door. I'm a robot attendant. Very happy to serve you. It's my pleasure to serve you. Please don't forget to give me a good evaluation. Robot perlunya bintang, Bu. There is authentic Beijing roast duck served in the Chinese restaurant. I'm scared. Please make way for me. Jadi gimana? Bapak Ibu, dengan menerapkan Imani saja, Imani tau ya? Imani. Dulu kita bayar tol ke orang. Dan dengan diterapkannya Imani di 2017, tahu nggak berapa banyak yang di PHK? Tidak kurang dari 1.300 orang. Hanya di jasa marga saja, belum di yang lain. Kita sekarang sudah ketemu bandara tanpa petugas manusia di Changi, Singapura. Dan masih banyak hal lainnya, termasuk drone. Dan ini bisa dipakai di desa sebetulnya. 1 hektar itu kalau nggak salah cuma 5 atau 10 menit. Untuk menyebarkan pupuk, untuk menyemprot pestisida, itu sebenarnya sudah sangat bisa dipakai ya. Dan teknologi sekarang, kalau dulu ketika saya awal-awal di Jakarta, yang terjadi di Jakarta ke Tasik itu perlu waktu 2 sampai 3 bulan. Sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang jangankan Jakarta ke Tasik, Amerika ke Indonesia aja, Amerika ke Tasikmalaya itu paling perlu ukuran hari. Karena kita sudah sangat tersambung ya, sudah sangat go global. Nah, di sisi lain saya ingin bicara, kalau tadi kita bicara teknologi, saya ingin bicara juga mengenai kearifan lokal hari ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membentuk mindset-nya kita sebelum nanti kita beralih ke tema tentang leadership. Ini di Raja Ampat. Ada yang pernah ke sana Bapak Ibu? Belum. Belum. Mahal. Pesawatnya juga. Kejauhan. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ketika teman-teman saudara-saudara kita di Papua, mereka bangun jembatan, itu mereka lebih memilih melubangi jembatannya untuk pohon tetap bisa tumbuh. Dibanding pohonnya yang ditebang. Ini kalau otaknya otak Jawa, ini udah ditebang. Kalau otaknya otak Jawa. Kemudian, di Papua itu juga ada, nah, dilihat sendiri. Lihat, ini ikan. Nanti biskuitnya kasih makan sana, Pak. Nih. Makan di rumah lagi. Tadi banyak sekali ikan di sini. Mari. Buka saja. Ya, mari setengah jalan. Mantap. Nih. Bening sekali airnya ya. Dan ikan yang disajikan adalah ikan segar. Jadi penduduk sana, Bapak Ibu, saya jujur nangis nyampe ke sana dan saya betah sekali di sana. Kenapa? Ini itu bapak dan anak yang sedang weekendan. Kayak kita nih hari Sabtu, dia ke pantai bawanya beras.
Beres itu ikannya dia nangkap sendiri di laut. Nah ini lagi pada nangkap ikan nih. Dan bisa ditangkap dengan tangan. Jadi dia sempat nawarin, kakak mau makan 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 ikan apa? Biar biar kita ambil. Dan termasuk ketika Bapak Ibu main ke Raja Ampat, hotel yang restoran yang ada di tengah laut sana, yang jauh di sana tuh akan nanya berapa orang tamunya. Kalau 7, dia akan nangkep hanya 7 ekor. Jadi di suku Moy ini ada yang namanya Sasi. Dan beberapa suku yang lain saya tahu ada. Jadi Sasi ini adalah, jadi saya coba membandingkan yang ekstrim. Yang selama ini kita anggap Papua ini daerah tertinggal. Enggak. Mereka jauh lebih modern, mereka jauh lebih beradab dari kita. Karena mereka sangat menghargai ekologi dan kalau saya pribadi berpendapat biarlah Papua jadi Papua. Biarlah Papua jadi tetap jadi mereka sendiri. Nah, Sasi itu tidak boleh menangkap sumber daya eh, alam, khususnya kalau bicara di laut ya, di hutan pun ada Sasi. Kalau di laut itu hanya boleh ditangkap ikannya pakai tangan, pakai tombak atau pakai pancing. Nggak boleh pakai jaring. Nggak boleh. Jadi pantas kalau ada orang yang ngacak-ngacak tanah Papua, mereka jaga sedemikian ketat seperti itu, bahkan sampai ada hukum adat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang luar yang ngacak-ngacak, pasti mereka marah. Pasti mereka marah. Dan setiap 6 bulan, itu mereka ada festival egek. Ini fotonya. Jadi di festival egek ini baru jaring boleh dipakai. Baru jaring boleh dipakai, egek itu biasanya 1 minggu. 1 minggu, jadi pesta, kayak pesta laut gitu, kalau di laut. Dan Bapak Ibu, saya saksikan sendiri dari lobster saja. Lobster pun mereka pilih ya, yang bertelur tuh pasti mereka lepas. Dari lobster saja itu tidak kurang 174 juta. Dikemanakan uangnya? Uangnya disimpan di kepala suku. Memang betul ada beberapa kepala suku yang mungkin oknum ya. Tapi kebanyakan kepala suku itu sangat melindungi sukunya. Uangnya dipakai apa Bapak Ibu ada yang tahu? Itu dipakai beasiswa. Makanya kita lihat anak Papua banyak sekolah keluar daerah, ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, ke Surabaya. Dan dipakai untuk kesehatan. Kalau ada yang sakit di Raja Ampat itu bisa bisa dikirim naik helikopter dari uang egek ini. Kemudian di Raja Ampat pun sama. Yang piket di sana adalah 3 suku bergantian seminggu seminggu seminggu. Dan mereka cukup hidup sehari-hari dengan jualan aksesoris dan jualan kelapa muda gitu ya. Ketika masuk, wisatawan itu ada tiket, ada retribusi. Retribusinya itu bukan buat perorangan, Bapak. Itu dikelola sama kepala suku untuk tadi, untuk beasiswa. Jadi lebih beradab mana kita dengan saudara-saudara kita di Papua. Nangis saya. Saya ketika ketika melihat fenomena dan kenyataan seperti ini nangis. Dan saya juga pernah dapat cerita dari teman bahwa em, ini contoh ya, dan ini bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu di desa. Pernah ada yang mengirim bantuan ke Asmat, 800 pasang sepatu. Gratis. Bagus ya, gratis sepatu buat 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 berkebun. Ternyata masalah setelahnya itu tidak terprediksi. 6 bulan kemudian sepatunya pada rusak. Dan ketika mau beli, nggak ada yang jual. Bukan masalah gratis atau tidaknya, tapi memang nggak ada yang jual di sana. Sehingga 6 bulan kemudian, beberapa masyarakat demo ke kantor desa. Tuntutannya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bukan minta sepatu, tapi kembalikan kaki keras kamu. Ada yang bisa diambil? Ini dalam nih sebenarnya. Jadi tuntutannya bukan minta sepatu, tapi kembalikan kaki keras kamu.
Jadi kita ketika mau membantu itu betul-betul harus dilihat. Mereka itu terbiasa ke hutan, tidak ada masalah. Kalau nginjak duri-durinya yang patah, tiba-tiba pakai sepatu, mungkin nyaman. Mungkin juga buat mereka di awal-awal juga harus membiasakan diri. Tapi karena sudah 6 bulan mereka pakai sepatu, akhirnya kakinya lebih lunak. Jadi mereka cerita ketika kita ke hutan, kaki kita sakit-sakit lagi. Udah ya. Jadi memang betul-betul harus dipertimbangkan baik-baik ketika kita membuat sebuah program. Baduy. Baduy kita kenal juga tertinggal, terbelakang, bahkan ada yang bilang primitif. Di Baduy itu panen padinya, saya nggak ada fotonya karena nggak boleh bawa kamera memang ke sana. Jadi di Baduy itu panennya 1 tahun sekali. Baduy dalam ya, kalau Baduy luar di YouTube Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali. Panen padinya setahun sekali. Beda dengan kita yang panen padi bisa 3 bulan sekali. Kalau sawah irigasi bisa setahun 4 kali. Ya, karena 3 bulan bisa panen. Ya jelek-jeleknya 3 kali dapat. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Di Baduy itu, walaupun mereka paceklik 3-4 tahun, mereka masih bisa hidup. Karena mereka punya cadangan beras. Bayangkan, masyarakat-masyarakat kita yang kita anggap terbelakang, ternyata punya kearifan lokal yang jauh. Punya budaya yang jauh lebih bernilai dibanding kita yang sehari-hari hidup di kota. Dan saya juga pernah ketemu di Moi. Saya pernah ketemu bapak-bapak bawa di Pulau dia bawa perahu. Cuman bawa ikan 2 tumpuk. Heran saya melihat, karena balik lagi otak saya otak Jawa. Heran saya melihat ikan yang sedemikian banyak, tapi dia hanya bawa 2 tumpuk ikan. 1 tumpuk itu mungkin 5-10 ekor tergantung besarnya. Kalau kecil-kecil 1 tumpuk itu banyak ikannya. Kalau besar-besar paling 3-4 ekor. Kalau yang setengah kiloan mungkin. Berarti 1 tumpuk itu sekitar 1-2 kilo. 1,5-2 kilo. Terus saya tanya, Pak, Pak C, emang nggak ada ikan, Pak C? Oh, ikan banyak. Terus saya bilang, kok Pak C cuma bawa 2 tumpuk? Saya cuma perlu untuk beli beras 100.000. Dan 2 tumpuk ini cukup. Jadi memang mereka ngambil seperlunya. Dan kalau kita selama ini menganggap orang-orang Papua itu tidak nabung, salah. Mereka nabung tapi di alam. Dan itu lebih menguntungkan dari deposito. Kalau kita mau menjaga alam kita dengan baik. Ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Dan ada hal yang menarik. Tadi kita bicara teknologi, kita bicara masyarakat-masyarakat yang dianggap terbelakang. Dan ini ada fakta lain yang mudah-mudahan bisa membantu kita merumuskan sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat dan berharga untuk desa kita. Di video selanjutnya, saya akan tampilkan bahwa ternyata orang-orang terkaya di dunia sekarang lagi rajin-rajin beli tanah untuk pertanian. Ada apa? Yuk Bapak Ibu, sebagai pendamping desa, pangan itu sesuatu hal yang sangat penting. Ya. Dan nggak mungkin lah sekelas Warren Buffett, sekelas Bill Gates, mereka investasi ke pangan dan pertanian kalau tidak ada sesuatu di kemudian hari. Karena mereka pasti dari sisi daya analisa dan pengetahuan segala macam pasti jauh lebih lengkap analisanya, termasuk tools analisanya dibanding kita orang biasa yang ya mungkin cuma bisa baca dari berita ya. Kita lihat beritanya. 3 investor terkemuka di dunia ini, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, ternyata memiliki banyak kesamaan dalam pilihan investasi mereka. Ketiga orang kaya tersebut adalah Warren Buffett, Bill Gates, dan Michael Burry. Salah satu pilihan investasi yang mencolok bagi mereka adalah lahan pertanian. Meskipun terdengar biasa, investasi ini menarik perhatian karena ketahanannya terhadap inflasi dan resesi, menjadikannya salah satu aset terbaik untuk melindungi risiko portofolio. Selama 50 tahun terakhir,
Median keuntungan lahan pertanian yang disesuaikan dengan inflasi mencapai 6,1% per tahun, dengan pendapatan pertanian bersih yang disesuaikan dengan inflasi mencapai 167,3 miliar US dollar pada tahun 2022 menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat. Saat pasar saham mengalami penurunan tajam pada kuartal pertama tahun 2020, nilai lahan pertanian hanya mengalami penurunan kecil sebesar 0,1%, menunjukkan ketahanannya terhadap kemerosotan ekonomi. Namun, pandemi COVID-19 menandai kuartal negatif kedua bagi lahan pertanian dalam 3 dekade terakhir. Kecintaan Buffett dan Gates pada lahan pertanian juga cukup mencolok. Buffett, sejak masa sekolah menengahnya, telah tertarik pada lahan pertanian dan saat ini memiliki lahan seluas minimal 400 hektar. Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menginvestasikan lebih dalam pada lahan pertanian jika diberi kesempatan. Sementara itu, Gates, pemilik lahan swasta terbesar di Amerika Serikat dengan 270.000 hektar lahan pertanian, mempertahankan kepemilikannya dengan alasan ingin membuat peternakan-peternakannya lebih produktif. Di sisi lain, Burry fokus pada perolehan lahan pertanian dengan sumber air yang memadai, meyakini bahwa lahan pertanian yang produktif dengan akses air akan menjadi sangat berharga di masa depan. Meskipun pasar perumahan terus mengalami fluktuasi, harga lahan pertanian diprediksi akan terus meningkat karena sifatnya yang tidak elastis. Dengan adanya hambatan makroekonomi seperti kerawanan pangan di tengah perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, lahan pertanian domestik tetap diminati sebagai investasi yang stabil. Dengan demikian, investasi dalam lahan pertanian telah menjadi pilihan yang menarik bagi Buffett, Gates, dan Burry, masing-masing dengan kepercayaan dan strategi investasi mereka sendiri. Kita sawah habis dibabatin ya. Jadi ini adalah keuntungan komparatif yang saya pikir sangat-sangat bernilai untuk desa. Jadi mereka itu, apalagi Bill Gates ya, pakar teknologi, pengusaha di bidang teknologi. Dia adalah ownernya Microsoft. Sekarang lari berkebun juga. Ini pasti ada something ke depan. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menambahkan dan memperkaya referensi untuk membentuk visi Bapak Ibu untuk lebih berkarya di desa. Baik, sekarang kita bicara transformasi desa. Transformasi desa, saya ambil sebuah teori dari Kotter. Ini tentang transformasi. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan atau proses transformasi di desa, ada 8 langkah yang harus diambil. Yang pertama adalah create urgency. Kita harus cari kenapa desa ini harus berubah. Urgensinya apa? Ya. Kemudian setelah itu kita harus juga menyusun dan mengembangkan strategi. Bagaimana cara perubahan ini bisa berhasil. Kemudian kita juga harus mengempower atau memberdayakan sekitar. Ya. Tapi secara langkah kita lihat di sini. Yang pertama create urgency, ya. Kemudian build untuk guiding coalition. Jadi setelah kita tahu kenapa kita harus berubah, kita juga harus memformulasikan bagaimana pihak-pihak mana saja yang harus kita rangkul. Setelah itu kita susun strateginya bersama, kemudian komunikasikan visi untuk perubahan tersebut, kemudian pemberdayaan, kemudian bikin short term wins atau short goals. Kalau tadi short term wins itu kayak gini. Kita tahu ujungnya, misalnya posisi saya saat ini di Bandung, kita tahu ujungnya kita akan sampai ke Bali. Tapi jangan pernah komunikasikan, yuk kita ke Bali dikomunikasikan, tapi jangan pernah menyampaikan itu dalam satu target yang jangka panjang. Tapi bikin target-target kecil. Misalnya, yuk seminggu ke depan kita bisa yuk nyampe Cirebon, masih achievable. Ketika kita bisa
sampai Cirebon di satu minggu ke depan, apresiasi timnya. Oh, ternyata bisa ya kita sampai Cirebon. Boleh nggak minggu depan kita lebih jauh lagi? Siap nggak? Terus sampai akhirnya bisa. Dari short term wins, kumpulan short term wins itu jadi long term goals. Jadi dari goals-goals atau dari kemenangan-kemenangan yang sifatnya jangka pendek menjadi kemenangan besar yang jangka panjang. Jadi kita pecah-pecah kemenangan atau tujuan kita yang besar itu ke tujuan-tujuan yang kecil agar lebih mudah di-achieve. Kalau Bapak Ibu sudah di level strategis tentunya bisa jadi tidak perlu itu. Maksud saya tidak perlu ketika melihat visi yang besar, saya yakin Bapak Ibu tidak perlu dimotivasi dengan kemenangan-kemenangan kecil. Tapi untuk masyarakat awam itu kita perlu pecah. Kita perlu pecah. Sama halnya ya kayak memotivasi atau mendidik anak kita lah. Ayo bisa berdiri yuk. Kita kan nggak minta langsung lari. Coba-coba satu langkah, satu langkah. Ketika bisa satu langkah, ayo dua langkah, dua langkah. Ayo tiga langkah, sampai akhirnya dia bisa berlari. Sama, proses transformasi pun kurang lebih begitu. Jangan langsung minta dia berlari ketika posisi dia merangkak. Karena dia pasti diem. Kalau bikin target itu harus measurable, harus achievable dan harus achievable itu bisa dicapai. Kemungkinan untuk mencapai bisa tinggi. Dan ketika mencapai kemenangan pertama, moral tim kita akan meningkat. Saat itulah kita bisa ngebus atau meminta tim kita untuk meningkatkan targetnya masing-masing. Setelah mereka merasakan nikmatnya kemenangan. Gitu ya. Jadi kemudian setelah generate short term goals, ini tentunya harus dijalankan secara konsisten. Dan setelah ini semua sustain, transformasinya sudah berjalan dengan baik, PR selanjutnya adalah kita membuat transformasi baru. Jadi siklus transformasi ini tidak akan pernah berhenti. Dan ketika sudah ada siklus transformasi baru yang ingin dicapai, maka kita akan balik lagi ke step 1. Makanya bentuknya lingkaran. Jadi ini step Koters model untuk transformation. Contohnya ini. Hal sederhananya. Misalnya create urgensi, bangun kesadaran bahwa desa butuh berubah. Datanya apa, masalah nyata yang dihadapi apa, kemudian pendamping menumbuhkan rasa penting mengenai perubahan itu di masyarakat. Ya. Kemudian setelah itu form a guiding coalition. Bentuk kelompok kecil penggerak, kita perlu champion di sini, kita perlu duta-duta. Kolaborasi lintas peran lebih penting daripada otoritas jabatan karena seringkali Bapak Ibu mungkin tidak ada jabatan khusus di kantor desa selain pendamping. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa jadi raja tanpa mahkota. Ketika memang peran Bapak Ibu sangat vital. Jadi banyak kok, banyak. Justru Dalang itu nggak pernah tampil di stage kan. Ya. Kemudian develop a vision, rumuskan visi perubahan desa, contoh desa digital, desa hijau. Nah, pendamping membantu menyusun arah bersama. Dan ini yang menarik, seringkali kita juga harus bisa mengesampingkan ego. Tapi balik lagi, ini persepsi masing-masing ya. Saya tidak menganggap yang saya sampaikan ini bisa relevan ke semua orang. Tetapi yang perlu diingat adalah setiap orang punya hasrat untuk menjadi penting. Oleh karena itu, hindarilah debat. Karena manfaat debat itu nol, bahkan negatif. Saya pengen nanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu seumur hidup pasti pernah berdebat, bukan? Pernah banyak-banyakan omong ya? Sama teman atau sama saudara. Nah, ketika berdebat itu, pernah nggak suatu saat di tengah jalan, di proses perdebatan, kita sadar, oh bener nih, lawan bicara kita ternyata dia benar. Tapi pertanyaan selanjutnya dari saya adalah, ketika kita sadar hal itu, apakah kita jadi ngalah debatnya? Terus ngikut dan nurut ke mereka? Kebanyakan dari kita tetap akan ngotot. Meskipun udah tahu kita salah. Ya. Kenapa? Karena harga dirinya sudah kena. Harga dirinya sudah kena.
Oleh karena itu, sebagai tokoh masyarakat, baiknya hindari berdebat. Dan filosofis pendidikan kita sebenarnya sudah sangat luar biasa ya. Ingat sosung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Mungkin Bapak Ibu sekarang lebih banyak mendukung dari belakang. Bagaimana cara menghindari debat? Tapi balik lagi, ini biasanya akan bertolak belakang secara jangka pendek ya. Dengan pengakuan terhadap kita. Beda, kalau jago debat tuh biasanya disegani. Tapi kalau kita juga banyak debatnya ngaco juga, akhirnya orang juga akan paham. Kalau saya biasanya menggunakan itu mengganti jadi hal-hal yang sifatnya persuasif. Karena setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuan dan pasti ada latar belakang. Contoh, misalnya ketika saya mau pulang dari Jakarta ke Tasikmalaya weekend. Saya tahu di puncak macet, saya tahu di Cipularang sedang ada perbaikan jalan. Sehingga saya putuskan jalan jonggol. Yang mana itu memutar dan akan menambah waktu kurang lebih 2-3 jam. Kemudian dalam perjalanan, sebelum berangkat, saya sampaikan ke tim yang ikut dengan saya, ada 5 orang yang bergabung, dan kita posisinya setara. Saya bilang, kita jalan jonggol aja. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti mereka protes. Ngapain ke jonggol? Kan ada Cipularang. Atau kalau enggak, mending lewat puncak sekalian. Bisa lihat-lihat gitu ya. Udara seger dan lain, makan mie rebus di atas gunung. Itu yang akan terjadi. Kemungkinannya ketika saya menyampaikan conclusion atau kesimpulan lebih dulu. Tanpa sudut pandang terlebih dahulu. Jadi jangan pernah sampaikan conclusion duluan. Tapi mari kita bimbing lawan bicara kita ke point of view-nya kita. Atau ke sudut pandangnya kita. Contoh. Kasusnya sama, tapi saya akan bilang begini. Kita mau ke Tasik ya? Iya. Jalan jam berapa? Jam 8 malam deh. Oke, jam 8. Nah, kita tidak perlu jadi dominan untuk jadi pemenang. Daripada ribut ngabisin energi. Kemudian saya sampaikan begini. Kalau nggak salah kemarin di Cipularang lagi ada perbaikan jalan deh bro. Coba cek berita deh. Oh iya benar. Ada perbaikan jalan nih. Macet nggak ya? Macet pasti. Lewat mana ya? Pasti yang terpikir kemungkinan besar adalah puncak. Terus saya bilang, puncak ini malam apa? Malam Sabtu. Yakin lo mau macet-macetan? Oh iya. Ya udah ke jonggol aja. Mungkin harus memutar. Tapi tujuannya ke jonggol jelas. Daripada saya sampaikan conclusion-nya dulu dan kita berdebat kemudian. Saya lebih senang menyampaikan point of view-nya dulu, ya. Sudut pandang saya dulu, baru conclusion, baru kesimpulan. Sehingga meminimalisir konflik, kita akan lebih searah. Karena dalam proses transformasi, dalam proses perubahan, dalam proses membangun desa, kita perlu berjamaah, nggak bisa sendiri. Kita perlu membangun koalisi yang tadi disampaikan. Kita harus menyamakan visi. Kalau sekarang belum apa-apa, persamaan visi pun tidak tercapai, jangan pernah berharap program transformasi kita bisa sukses. Gitu ya. Kemudian komunikasi visinya, sosialisasi visi dengan bahasa warga, gunakan cerita, simbol lokal, dan dialog, empower action, beri ruang warga mencoba ide baru, hilangkan hambatan administratif atau rasa takut. Nah ini yang penting juga, generate quick wins. Rayakan hasil kecil walau sederhana, sekecil apapun. Tumbuhkan semangat gotong royong. Karena ketika orang sudah merasakan menang, itu nantinya kecanduan. Dan mereka akan punya mindset, ternyata gitu doang. Bisa nih ternyata kita nih. Kemudian sustain momentumnya dijaga. Kegiatan rutin bukan proyek musiman, menjaga konsistensi, mengingatkan kalau suasananya sudah sangat menyenangkan. Dan akhirnya kita menanamkan budaya baru di desa. Dan kemudian perubahan selanjutnya harus mulai diinisiasi untuk menjadi desa yang lebih baik. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia.
Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya.